Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggota saya sendiri, Fitriani dengan NIM 2651005 dan Febi Ayu Istikarini dengan NIM 2651007 dan yang terakhir Safira Cahyani dengan NIM 2651020. Sebelumnya, kami dari kelas 7A Akuntansi Manajerial, jurusan akuntansi, prodi D4 Akuntansi Manajerial, dan kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Samarinda. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan project 2 dengan laporan analisis studi kelayakan bisnis dengan sabun antiseptik Dettol pada PT Reckitt Benckiser Indonesia. Jadi, munculnya pandemi pada tahun 2020 yang tidak hanya menguncang sistem kesehatan dunia, tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat tentang kebersihan. Kita sebagai manusia mempunyai insting kuat untuk melindungi orang yang kita cintai dari bahaya maupun penyakit. Sehingga masyarakat mulai mencari produk yang dapat membantu mereka tetap aman saat berinteraksi dengan lingkungan yang mungkin terpapar kuman dan bakteri. Jadi inilah yang kami lihat sebagai peluang untuk menciptakan produk Dettol yang bisa memberikan perlindungan dan kebersihan saat berada di luar rumah. Jadi kami merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mendirikan perusahaan yang berkomitmen untuk memberikan solusi yang efektif dan berkualitas tinggi dalam menjaga kebersihan tubuh. Ini adalah salah satu aspek utama dari misi kami adalah memberikan produk yang sesuai dengan tuntutan konsumen. Inilah sebabnya kami menciptakan dua varian utama produk sabun antiseptik Dettol. Yang pertama ada Dettol cair, di mana varian cair Dettol menjadi solusi praktis dan efisien untuk menjaga kebersihan tubuh. Produk ini dirancang untuk digunakan di berbagai situasi, baik di rumah, di tempat kerja, atau di tempat umum. Formulanya mengandung bahan aktif dan efektif membunuh kuman dan bakteri, menjadikannya pilihan ideal untuk individu yang mencari solusi cepat dan efisien. Yang kedua, ada Dettol sabun batang, di mana varian sabun batang Dettol ini adalah pilihan bagi mereka yang lebih suka menggunakan sabun padat. Produk ini memiliki formulasi yang sama dengan Dettol cair, yang memberikan perlindungan terhadap kuman dan bakteri. Kelebihan produk ini adalah kenyamanan penggunaan dan daya tahan yang lebih lama, menjadikannya cocok untuk digunakan sehari-hari. Kemudian di sini terdapat produk dan aspek pemasaran, di mana pada produk Dettol sebelum kami melakukannya, kami memulai dengan melalui serangkaian pengujian kualitas dan keamanan yang mencangkup pengujian kebersihan dan pengajuan bahan. Ini memastikan bahwa produk tetap memenuhi standar ketat kami sepanjang proses produksi. Produk Dettol telah tersedia di berbagai toko dan pengecer. Konsumen dapat dengan mudah membelinya. Produk ini biasanya ditawarkan dalam berbagai kemasan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen melalui dan mulai dari botol cair hingga sabun batang dalam kemasan yang berbeda. Pada aspek pemasaran di sini ialah cara pandangan atau cara memandang pembentukan waktu secara internal di dalam situasi, keadaan atau proses, di mana pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Nah, jadi di sini terdapat segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi usia. Jadi berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa yang menggunakan sabun antiseptik
dari usia 20 tahun hingga usia 55 tahun. Dari data tersebut diketahui bahwa yang banyak menggunakan sabun antiseptik adalah pada usia 20-25 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan sabun antiseptik adalah rata-rata masih usia muda atau usia produktif. Yang kedua, ada segmentasi pendidikan, di mana pada segmentasi pendidikan ini terlihat bahwa konsumen sabun antiseptik memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi. Dan di sisi lain, konsumen berpendidikan SD sampai SMP dan juga SMA dan perguruan tinggi. Hasil dari kuesioner dan pendapatan menunjukkan bahwa pola yang serupa dengan konsumen sabun antiseptik, di mana mayoritas masyarakat yang mengonsumsi sabun antiseptik berasal dari kelompok berpendidikan menengah ke atas. Kemudian yang terakhir, segmentasi pendapatan, di mana dari tabel di atas ini menunjukkan bahwa responden yang menggunakan sabun antiseptik adalah masyarakat yang berpenghasilan menengah dan berpenghasilan ke bawah. Dengan demikian menunjukkan bahwa masyarakat berkeinginan tinggi dalam menggunakan sabun antiseptik. Hal ini mempunyai alasan yang kuat bahwa masyarakat cenderung ingin menggunakan sabun antiseptik karena sabun ini dirancang khusus untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap kuman dan bakteri. Kemudian di sini terdapat bauran pemasaran atau marketing mix 4P. Yang pertama, produk. Di sini terdapat beberapa bauran pemasaran produk. Dengan yang pertama, nama ialah sabun Dettol antiseptik. Bahan baku yang digunakan, di sini terdapat gliserin, sodium lauryl sulfate atau SLS, triclosan antiseptik, pewarna dan parfum, dan yang terakhir air. Bentuk dan ukurannya, untuk sabun Dettol cair ialah dengan ukuran 200 ml dan sabun batang dengan 100 gram. Jenis kemasan yang digunakan ialah pouch dan kertas. Untuk desain kemasannya ini bisa dilihat sendiri, dan info kandungannya juga terdapat pada gambar belakang dari sabun cair. Kemudian di sini juga terdapat sertifikat untuk jaminan dari sabun Dettol. Untuk ketahanan produknya atau bisa disebut dengan expired dari sabun Dettol ini selama 6 bulan. Untuk keunggulannya di sini terdapat membunuh kuman di permukaan lantai. Yang kedua, membersihkan berbagai permukaan benda di rumah. Yang ketiga, membersihkan mainan anak, mencuci baju dan masker, mencuci popok bayi maupun orang dewasa, untuk mandi, membunuh kuman penyebab bau kaki, pertolongan pertama pada luka untuk cegah infeksi, disinfektan kamar mandi, dan juga disinfektan tempat sampah. Jadi sabun Dettol ini sangat banyak bermanfaat untuk kita saat kita gunakan. Kemudian harga. Jadi bauran pemasaran untuk harga ini kami tarifkan dari harga 20.000 untuk sabun cair, dan untuk sabun batang besar dan sebanyak 7.000. Di sini juga terdapat potongan harga, di mana terdapat potongan harga 5% jika melakukan pembelian di atas 5.000 biji sabun Dettol antiseptik. Dan sistem pembayaran penjualan, di sini juga terdapat 2 sistem pembayaran. Yang pertama, pasar domestik, di mana biaya pengiriman atau transportasi sudah tergabung dalam perhitungan harga jual, dan pasar mancanegara. Yang ketiga, place, yaitu tempat di mana sabun Dettol ini diproduksi dan terdapat di PT Reckitt Benckiser Indonesia, sekaligus kantor yang berada di Thrissur
Tower di Street 8 level 58, Jalan Jenderal Sudirman, KAF 52-53, Jakarta 1200190, Indonesia. Nah, dan yang terakhir terdapat promotion atau promosi, di mana PT Rakit Berkisar Indonesia melakukan periklanan secara tidak langsung, yaitu mempromosikan melalui media online dengan berbagai macam platform, yakni website, Instagram, dan juga Facebook. Dan berikut adalah tampilan dari contoh promosi mulai dari Instagram dan juga berbagai platform media sosial. Selanjutnya di sini ada konsep kemasan AIDA plus S. Yang pertama, attention atau perhatian. Jadi di sini untuk mendapatkan kesan pertama yang baik, kami mengenalkan produk sabun Dettol antiseptik kepada calon pembeli dengan cara mempromosikan di berbagai platform media sosial sebagai website, Instagram, dan Facebook dengan menekankan bahwa PT Rakit Berkisar Indonesia adalah produsen sabun antiseptik dengan harga yang terjangkau. Yang kemudian interest atau ketertarikan, di mana ini kami tak lupa untuk memberikan berbagai macam penawaran menarik seperti promo rutin atau hari khusus seperti giveaway dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, desire atau keinginan, di mana kami selalu memberikan tawaran untuk terus merangsang keinginan calon pembeli hingga mereka berniat untuk membeli produk sabun Dettol antiseptik kami. Dan pada tahapan ini, kami akan terus menyajikan penawaran berupa promo potongan harga, testimoni, dan hal-hal terbaru lainnya dari produk kami di berbagai media sosial. Kemudian yang terakhir, harapannya hal ini dapat membentuk loyalitas kepada pembeli untuk melakukan repurchase. Selain itu, dengan adanya kepuasan yang diperoleh pembeli, besar peluang terbukanya free promotion dengan memastikan bahwa sosial media pembeli melalui postingan tentang produk kami sebagai testimoni atau bisa juga melalui month to month. Selanjutnya di sini ada alur proses produksi, di mana pada tahapan pertama bahan baku yang diterima masuk glycer atau SLS, triclosan, pewarna, parfum, dan air. Setiap bahan diperiksa untuk memastikan kualitas dan kebersihan sebelum digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, persiapan alat dan mesin, di mana alat dan mesin ini kami gunakan dan digunakan dalam produksi sabun cair meliputi tangki pengaduk, mesin pencampuran, mesin pengisi, dan mesin pengemasan. Alat dan mesin ini harus dipersiapkan dan diperiksa keadaannya sebelum digunakan. Dan ketiga, penimbangan bahan baku. Yang keempat, sebelum kita melakukan proses produksi, kita juga harus menyediakan tangki pencampuran, di mana persiapan tangki pencampuran yang diperlukan untuk menggabungkan semua bahan baku tangki ini dan harus steril sebelum digunakan. Yang kelima, pencampuran bahan baku, di mana proses ini mencakup penambahan gliserin, SLS, triclosan, pewarna, parfum, dan air. Kemudian pemanasan campuran, di mana untuk menggabungkan bahan secara menyeluruh dan mencapai konsisten yang diinginkan. Yang ketujuh, pendinginan, 8 stabilisasi campuran, 9 pengujian kualitas campuran, 10 persiapan mesin pengisi, di mana kita sebelum mesin ini harus diatur dan disesuaikan dengan jenis kemasan yang digunakan. 11 pengisian sabun cair ke dalam kemasan pouch ukuran 200 ml, dan yang
Dan yang terakhir, sabun cair. Ini adalah setelah pengisian, sabun cair dianggap sebagai produk selesai, dan ini adalah bentuk akhir dari proses produksi sabun cair. Kemudian di sini juga terdapat alur proses produksi sabun Dettol, di mana yang pertama penerimaan pemeriksaan bahan baku. Di sini alur produksi sabun batang dan juga sabun cair prosesnya tidak jauh beda. Bagaimana alurnya? Hanya saja di sini juga terdapat penambahan bahan pengeras dengan NaOH. Dalam produksi sabun batang ini, bahan pengecer seperti natrium hidroksida atau yang disebut NaOH ditambahkan ke dalam campuran. Bahan ini membantu sabun pengeras dan menjaga bentuknya saat mengering. Nah, itu prosesnya sama saja, tapi pada proses produksi sabun batang hanya ada tambahan, yaitu penambahan bahan pengeras atau disebut NaOH. Untuk lokasi operasionalnya, dimana ini sama saja dengan yang sudah saya jelaskan barusan, bahwa lokasi tempatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian di sini ada aspek keuangan, di mana biaya bahan baku untuk total harga dalam per bulan sebanyak Rp1.018.500, total BTKL sebanyak Rp26.400.000, dan biaya overhead pabriknya dengan total harganya Rp27.371.708. Selanjutnya, daftar aktiva tetap pabrik, di mana total harganya sebesar Rp1.219.900.000 dan nilai residu penyusutannya sebesar Rp77.290.000. Dan daftar aktiva tetap kantornya, di mana total harga sebesar Rp261.800.000 dan nilai residu penyusutannya Rp24.015.000. Kemudian di sini terdapat rincian harga dengan total harga keseluruhan Rp39.259.436 dan persentase investasi modal. Di sini terdapat jumlah modal investasi sebanyak Rp1.929.525.271 Kemudian di sini juga terdapat selisih biaya Rp51.140.000. Kemudian di sini selisih harga bahan baku sebanyak negatif Rp1.200.000 dan selisih kuantitas biaya bahan bakunya Rp52.340.000 dengan selisih biaya bahan baku selisih harga ditambah selisih kuantitas sebanyak Rp51.140.000. Kemudian selisih biaya tenaga kerja yaitu negatif Rp1.810.000. Selisih tarif upahnya sebesar Rp125.000. Kemudian selisih efisiensi upah sebesar negatif Rp1.640.000
dengan selisih tarif ditambah selisih efisiensi upah sebesar negatif Rp1.515.000. Baik, di sini terdapat daftar penyusutan aktiva tetap, di mana beban penyusutan per tahun terdapat Rp78.110.500 dan beban penyusutannya per bulan terdapat Rp6.509.208. Nah, kemudian di sini terdapat laporan harga pokok produksi dengan harga pokok unit sabun cair 20 unit sebanyak Rp8.613.059. Harga pokok unit batang dengan 50.000 unit sebanyak 3.445,43. Dan laporan rugi labanya, laba rugi usaha. Jadi laba rugi usahanya di sini sebesar Rp544.729,17. Pajaknya ialah Rp2.705.873,65. Dan laba bersih setelah pajak terdapat Rp538.468.855,52. Dan untuk neracanya total aset, jadi total aset yang didapatkan Rp1.950.525.270,83. Dan total kewajiban dan modal yang didapatkan sama saja dengan total asetnya, yaitu Rp1.925.525.270,83. Untuk perhitungan break even point, pada total sabun batang dengan Rp64.222.415. Dan untuk perhitungan break even point pada sabun detol cair ialah Rp42.122.494. Kemudian net present value atau disingkat dengan NPV, di mana terdapat total yang didapatkan Rp17.134,13. Kemudian untuk perhitungan payback period atau disingkat dengan PP terdapat 1,00 per tahun atau 1 tahun. Kemudian di sini terdapat pokok pinjaman dengan sebesar Rp8.333.333,33 dengan pokok pinjaman 300 juta. Kemudian perhitungan kredit pada bunga Rp18.500.000 dan kemudian terdapat angsuran sebesar Rp318.500.000. Baik, selesai sudah pemaparan materi pada hari ini. Pemateri tahu betul bahwa banyak terdapat kekurangan, jadi saya mohon maaf jika terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.
Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.